Kita masuki acara yang pertama, yaitu penyampaian materi tentang ukhuwah Islamiyah oleh Bapak Haji Basyumi SAG. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Tri Budiarti SPD selaku kepala kantor pelaksanaan bersama Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjar tahun pelajaran 2021-2022 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, panitia Maksama Mandua Banjar yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, para siswa baru Mandua Banjar yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri acara yang diselenggarakan pada hari ini, meskipun dengan keadaan yang terbatas karena masih masa pandemi, yang ada juga untuk luringnya cuma sebagian siswa saja. Meskipun keadaan sangat terbatas seperti ini, mudah-mudahan kegiatan kita tetap berjalan lancar sampai akhir selesai nanti. Para siswa dan siswi baru Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjar, terlebih dahulu Bapak mengucapkan marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjar. Mudah-mudahan para siswa baru yang masuk tahun ini istiqomah sampai ke akhir dan sampai ke kelas 12, tetap berada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjar. Jangan ada yang putus di tengah jalan, baik itu putusnya karena dilamar orang, awet, atau yang lain-lainnya lah. Pokoknya mudah-mudahan semuanya dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik di Madrasah Aliyah ini dan akan menjadi siswa yang sukses dan berhasil semuanya. Amin. Pada hari ini Bapak diamanahi untuk memberikan materi tentang ukhuwah Islamiyah. Dan waktu yang diberikan kepada Bapak kurang lebih 30 menit tentang ukhuwah Islamiyah. Baru nanti akan disambung tentang ukhuwah Basyariyah dan ukhuwah Watoniyah. Para siswa dan siswi baru Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjar yang berbahagia, ukhuwah itu ukhuwah Islamiyah itu terdiri dari dua kata bahasa Arab. Yang pertama
ukhuwah yang berasal dari akar kata akun. Kalian yang alumnus madrasah sanawiyah mungkin tahu arti akhinya. Yang masih ingat itu artinya apa? Akun artinya apa? Saudara. Kemudian kata turutannya adalah yang namanya ukhuwah. Ukhuwah itu kalau diterjemahkan artinya persaudaraan. Persaudaraan yang lebih daripada sekedar pertemanan. Mungkin kalau istilahnya dalam bahasa Inggris friendship lah mungkin lah. Ya lagu street kira-kira lain juga lah. Friendship itu pertemanan kan. Ini persaudaraan yang lebih daripada sekedar pertemanan. Ini ungkapannya sebenarnya ungkapan yang sangat dalam Islam. Islamiyah itu dari kata Islam, agama. Jadi kalau digabung ukhuwah Islamiyah bisa kita terjemahkan merupakan persaudaraan yang didasari atas dasar kesamaan keyakinan dan agama. Nanti ada ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariyah selanjutnya. Kita sebagai manusia ini adalah makhluk yang mempunyai dua dimensi dalam kehidupan kita. Kita sebagai makhluk individual, diri kita sendiri, dan kita juga adalah sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Tidak bisa kita hanya sendirian. Bahkan mulai kita keluar dari dalam perut mama pun sudah interaksi dengan orang. Ya Pak, adakah di sini yang keluarnya serongan? Pasti sebagian besar kan barang kita adalah melalui bantuan bidan. Ada interaksi orang lain, perlu bidan. Ada melacung serongan nggak? Ada bidan ini. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya juga kita untuk memenuhi kehidupan kita juga perlu orang lain. Kita yang tidak bertani kalau ingin punya beras harus datang ke tukang beras. Yang tidak punya lauk harus berhubungan dengan orang yang jual lauk dan seterusnya dan seterusnya. Itulah karena manusia ini makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatur, memberikan undang-undang, memberikan tuntunan agar bagaimana manusia itu dapat hidup saling berdampingan, dapat hidup saling berhubungan dengan baik antara sesamanya, terutama bagi kita yang satu agama, satu keyakinan. Kalau tadi yang disebut namanya ukhuwah Islamiyah. Nah, jadi sangat penting dalam kehidupan ini kita memahami konsep ukhuwah ini agar terjalin kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram di tengah masyarakat kita. Coba kalau kita berkaca di negara-negara Timur Tengah misalnya yang sekarang lagi perang, kalau kita membayangkan kan, sungguh sangat ironis gitu. Enak-enak tidur malam memang tiba-tiba ada bunyi roket di atas telinga. Itu kata enak tuh ya. Patung behera bertumpung misalnya. Gugur bom 3. Bisa. Ya apa kan cincingnya buka tuh. Dengan lagi mereka akan melawan. Jadi itu karena mereka di sana nilai ukhuwahnya tidak berjalan dengan baik. Kita lihat misalnya yang di Afghanistan, yang di Suriah,
yang Islam dan negara-negara lainnya. Nah, alhamdulillah kita di Indonesia ini terjaga dengan baik, masih terjaga dengan baik, dan mudah-mudahan seterusnya juga akan berjalan dengan baik. Konsep ukhuwah ini sebenarnya sudah Allah gambarkan dengan jelas dan terang benderang di dalam Al-Quran. Ketiga ukhuwah yang akan dibahas hari ini sebenarnya tergambar dengan jelas di dalam Al-Quran. Wabil khusus ukhuwah Islamiyah. Coba diantaranya kita kutip satu ayat Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat berapa? Aku kurang ingat juga. Silakan nanti lihat sendiri dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu yang sama keyakinannya beriman kepada Allah, mereka adalah ikhwah. Mereka bersaudara. Saudara satu keyakinan. Jadi seperti yang konsep awal tadi, yang namanya saudara ini lebih daripada hanya sekedar pertemanan. Lebih dari sekedar hanya hubungan pertemanan. Itulah Islam mengajarkan orang Islam itu dengan orang Islam yang lain itu lebih daripada sekedar seorang teman saudara. Kata-kata saudara ini sungguh sangat luar biasa. Kalau kita resapi dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu fadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah dengan agama Allah, dengan ajaran-ajaran agama Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah Ta'ala kepada kalian ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika kalian dulunya masih saling bermusuhan, lalu sekarang kalian menjadi ikhwan, orang-orang yang dipersaudarakan oleh keyakinan yang sama. Di konsep tentang ukhuwah Islamiyah ini dalam Al-Quran secara jelas Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah memaparkannya kepada kita bahwa kita sesama Muslim, sama orang beriman adalah orang-orang yang bersaudara, yang sangat dekat hubungan sebenarnya. Nah, cuma kita aja yang kadang-kadang ada beresapi ajaran Tuhan ini. Kemudian selanjutnya ajaran konsep Al-Quran itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Di antaranya di sini Bapak kutip, kata Rasulullah, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin dengan orang mukmin lainnya itu kal-bunyani, hubungannya itu seperti bunyan, bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Kalau kita lihat bagian-bagian bangunan ini kan dari bawah sampai atas itu saling ada keterkaitan. Di bawah ada fondasi, kemudian ada namanya apa itu? Tiang, ada tiangnya, ada balok penyangga tiang supaya tiangnya kuat. Kemudian ada kuda-kudanya. Kemudian ada atapnya, ada dindingnya, ada lantainya, dan seterusnya. Semua bagian-bagian bangunan itu kalau ingin disebut bangunan harus saling menguatkan, saling berhubungan satu dengan lain. Atap kalau tidak ada tiang, tidak mungkin berdiri atap. Ada di atas tiangnya ada. Runtuh. Tiangannya cuir-cuir, karena kojo kalau ada. Kalau tidak ada fondasinya, fondasi aja dibuat bukan sebuah bangunan punya namanya. Jadi kalau ingin menjadi sebuah bangunan yang megah,
yang besar, yang kokoh, yang kuat, semua bagian-bagian itu harus saling menguatkan, harus saling ada keterkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengumpamakan orang mukmin dengan orang mukmin itu hubungannya seperti bangunan tuh. Kalau orang mukmin itu terpecah-pecah, yang ini golongannya sendiri, yang ini golongannya sendiri, yang ini golongannya sendiri, maka akan lemahlah orang mukmin. Tidak mungkin akan dapat berdiri eksis dengan baik di dalam dunia ini. Nah, kemudian dalam hadis lain juga Rasulullah SAW menyatakan matalul mu'mini fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atubihim matalul jasadi idza ishtaka min 'udwin tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Dalam kesempatan lain Rasulullah mengumpamakan lagi orang mukmin itu hubungannya ukhuwah antara orang-orang mukmin dan orang Islam. Perumpamaan orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu hubungannya seperti dalam kedekatan mereka, dalam cinta kasih mereka kepada sesama orang mukmin, seperti satu tubuh, satu batang tubuh. Ada kepala, ada tangan, ada mata, ada hidung, ada mulut, dan seterusnya. Itu gambaran orang mukmin. Kata Nabi, idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasad, apabila ada satu anggota itu tadi mengeluh kesakitan, maka seluruh tubuh yang lain pun akan ikut menderita, bisa riwal koma, bisa tidur tidak nyenyak, dan bisa terjadi demam. Kalau sakit gigi, ya misalnya gigi yang sakit, padahal giginya nggak sakitnya. Kalau aja tak kepala nenyot-nenyot juga, muntung, bamamai, atau orang sakit gigi aja, nyanyi aja, sakit gigi. Guring, kata pinggaruan, bisa amat banget karena guring kata pinggaruan, lalu demam. Nah itulah hubungan orang mukmin itu Nabi mengumpamakan seperti itu. Artinya seluruhnya itu ada keterkaitan satu dengan yang lain. Kemudian dalam hadis lain juga Rasulullah menyatakan, kata Nabi, al muslimu akhul muslim. Ini sangat jelas Nabi menyatakan orang muslim itu adalah saudara orang muslim yang lain. Kalau saudara itu berarti hubungan sangat dekat. Bukan hanya hubungan biasa saja, tapi saudara. Al muslimu akhul muslim, la yadlimu wa la yuslimuhu, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu bi kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah. Kata Nabi, karena orang muslim itu bersaudara, lalu tidak boleh satu orang muslim menzalim orang muslim yang lain, dan tidak boleh dia menyerahkan orang muslim pada musuhnya yang bukan muslim kalau misalnya perang. Dan tidak boleh saling menzalim. Di akhir hadis tadi kata Rasulullah SAW, siapa yang mengangkat kesulitan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kesulitannya di hari kiamat. Siapa yang membantu orang muslim dari kesulitannya, dia melakukan dengan ikhlas, Allah juga akan membantunya dari kesulitan hari kiamat nanti. Nah, ini hadis ini dorongan kepada kita agar selalu mengutamakan ukhuwah Islamiyah dalam hidup. Ada orang misalnya kesulitan duit, kata terbaiknya atau kesulitan kaki gitu. Anak utang, terlalu kita ada di duit, kita tahu aja kawan misalnya, ya sebisa mungkin kalau kita ada punya kelebihan untuk kemampuan diutangi lah, apalagi dia sangat memerlukan. Nah, cuma awas-awas juga. Zaman sekarang ini banyak yang utang tapi
sekali butang gaib pulangnya. Butang nggak ada lagi. Kamu mencari sekali dapat ditagih, mama pungut mana ini datang kemarin yang butang. Nggak udah dapat aja. Nah terus dapat mungkin kalau ada orang muslim, orang Islam yang kesulitan beranak lah, misalnya ininya, mau duit aja. Nah ya, saya RT-an misalnya kumpulan. Dan kata Rasulullah, man satara musliman, satara Allah yang qiyamah, ini sebagai motivasi bagi kita untuk selalu mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Nah, kata Rasulullah lagi, untuk mengaplikasikan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan itu diantaranya ini, man satara musliman, satara Allah yang qiyamah. Siapa yang menutupi aib orang Islam, ini ada bisa aib, kita tutupi, tidak ikut menyebarkan, maka aib dan kemaluan kita akan ditutupi Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Misalnya ada saudara kita orang Islam yang berbuat dosa, atau kita takut misalnya I-nya itu profesinya berjual ya apa kupu-kupu malam misalnya. Tahu kalau kupu-kupu malam? Tahu Pak. Tahu. Kalau kampung kan tahunya kita yang tahu misalnya itu bisa kepergok di manakah, di gunung manakah, di bawah pohon apa kayaknya. Ah si Anun itu halal ya, sekalinya apa nih? Kupu-kupu malam. Kita tahu, nah jangan kita lalu menjadi corong apa? Corong masjid. Corong masjid itu kan kalau pengumuman setiap orang dengar apa? Nah jangan seperti itu kita, artinya jangan mulut kita yang istiqomah aja Allah. Si Anu itu sekalinya dia bunyi di kampung kita bagus banget, kita berjilbab, apa ini dijualnya? Nah itu kan karena setelah kemarin itu ngarannya membeberkan ketupanan orang. Kalau kita tahu, jangan dicerita-cerita. Itu aib bagi dirinya. Kalau kita seperti itu pun dibeberkan orang, kita akan jadi malu juga. Ya. Karena kita ini semuanya yang namanya manusia ada mempunyai borok, ada mempunyai koreng yang kadang-kadang cuma kita aja yang tahu borok kita itu. Kalau kita suka membeberkan keburukan orang lain, nanti di akhirat keburukan kita dibuka Allah Subhanahu wa taala di hadapan semua makhluk Allah yang ada di padang mahsyar. Mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Nah, kemudian ada berikutnya sebagai motivasi kita untuk selalu menjaga ukhuwah Islamiyah, hubungan sesama orang Islam. Kata Nabi, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudara orang Islam. La yakhunuhu, tidak boleh orang Islam itu mengkhianati saudaranya. Di urusan apa? Baik urusan tentang harta, urusan tentang informasi atau apa, itu jangan jadi pengkhianat. Wala yakdzibuhu, dan jangan membohonginya. Akhlak, ini akhlak. Ya Rasulullah mengatur bagaimana hubungan kita sama orang Islam. Jangan sampai kita mengkhianati orang Islam. Jangan mendustai orang Islam. Wala yakhdhuluhu, dan jangan menghinakannya. Kalau ini diterapkan di RT aja, satu RT aja masing-masing RT menjaga ini. Waduh, ini RT teladan. Jadi baik semuanya. Ada dana berdusta, ada dana menghinakan orang. Kalau mengaji Nabi ini hebat. Kullu muslimi 'ala al-muslimi haramun 'irduhu wa maluhu wa damuhu. Nah ini
Di antara bagaimana kita mengaplikasikan ukhuwah Islamiyah itu. Kata Nabi, kullu muslimi 'alal muslimi haramun 'alaihi irduhu wa maluhu wa damuhu. Orang Islam yang satu terhadap orang Islam yang lain haramun 'alaihi irduhu. Haram dia merusak kehormatannya. Haramun 'alaihi irduhu, haram merusak kehormatannya. Di antaranya tadi dengan cara membeberkan aibnya atau menggunjingnya, gibah. Nah, diharamkan. Makanya dilarang menggibah. Karena menggibah itu membicarakan aib orang lain yang membuka-buka merusak kehormatan orang. Makanya ancamannya sangat besar. Al-ghibatu asyaddu minaz zina, kata Nabi dalam sebuah hadis, ghibah itu lebih berat daripada zina. Wah aja. Namun gitu bayar lo berzina aja. Jangan buat. Itu ketinggian pemahaman pulang. Maksudnya kalau ghibah itu berat daripada zina, jangan digawi. Bukan berarti nyuruh berzina. Kenapa beratnya? Kalau zina itu dosa dengan Allah selesai, minta ampun, kalau Allah ampuni selesai. Tapi kalau ghibah itu dia ada hubungan dengan orang lain. Kalau selama dia tidak minta maaf dengan orang yang dighibahnya, maka Allah tidak akan mengampuninya. Nah, beratlah. Kalau zina itu kalau Allah mengampuni, minta ampun dengan Allah selesai. Kalau ghibah, Allah tidak akan mengampuni selama kita tidak minta maaf dengan orang itu juga. Nah, jadi jangan merusak kehormatan orang Islam. Kedua, haram mengganggu hartanya dengan cara yang batil, fitnah, merampok, apalagi copet atau orang Islam. Ada bapak aja, sebiji keduntung aja, biar sebiji keduntung, sekecil apapun haram saja, tidak boleh. Dan haram darahnya, artinya tidak boleh dibunuh kecuali dengan hak. Kecuali dengan hak itu maksudnya kalau memang dengan jalan yang benar terjadinya pembunuhan itu diizinkan. Misalnya begini, ada orang Islam jadi al-gojok dalam negara Islam yang menerapkan hukum Islam, dia harus menghukum kisah orang Islam yang lain. Kalau dia di pemenggal kepalanya, itu ada apa-apa. Kemudian at-taqwa hahuna. Ayat hadisnya Nabi bihasabi imri'in minasy-syarri ayyukira akhahu muslim. Cukuplah seseorang itu dia melakukan satu kejahatan apabila dia menghina orang Islam yang lain. Dalam hal apa aja menghinanya, baik tubuhnya kan dihina, baik itu sifatnya kan. Bah ini dia tinggi mana awak, mana kejuluk, putilang darah ini ya, kurus tinggi langsing dada rata, itu kan boleh. Atau orang misalnya awaknya rata, ini dia, kayak jualan tantak, itu nggak boleh. Itu namanya. Ya itu juga kata Nabi cukup itu sebagai dosa dan kejahatan bagi dia. Nah jadi dalam pertemuan ini dan penjelasan yang Bapak sampaikan tadi ada beberapa hal yang perlu kita simpulkan karena sudah waktunya 30 menit. Cepat kan jam sudah sudah. Nanti kita mulai dan terlambat juga. Pertama, ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan sesama orang Islam yang didasari kesamaan keimanan dan keyakinan yang hubungannya lebih erat sebenarnya daripada hubungan
teman. Itu ukhuwah Islamiyah. Kemudian dalam pengaplikasiannya ukhuwah Islamiyah itu Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau bisa selalu membantu, kalau kita mampu membantu orang-orang Islam yang kesukaran, kesusahan dalam hidupnya, soalnya yang mengalami hal yang menyulitkannya dalam hidupnya, kita bisa membantu, maka kita harus membantunya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh kita membeberkan aib saudara kita orang Islam. Kita wajib mengikutinya kalau kita tahu. Kecuali kalau memang diperlukan untuk pengadilan atau untuk apa misalnya. Kemudian orang Islam itu harus menghormati kehormatan orang Islam lainnya, ikut menjaga hartanya dan ikut menjaga kelangsungan hidupnya. Kira-kira itu aja bisa Bapak sampaikan penjelasan singkat tentang ukhuwah Islamiyah yang hari ini temanya diberikan kepada Bapak dalam kegiatan bersama ini. Akhirnya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.